masukkan nenek ya susu. Dia itu suka makan susu bubuk. Ini pakai 2 takaran ya, 3 biar lebih gurih. Oke, 3 takaran. Jadi tuh ini airnya sekitar berapa liter ya, kayaknya ada 250 liter ya, tahu sih air minum. Jauh sana anakku. Apa sih kakung? 丁呀，好像是3点啊，3点钟了。阿姨头问啊。而家咧飛嘅好嚟啊，好貴啊，我問下佢。Mau cerita apa namanya, sambil nunjukin ini, aku mau cerita kalau misalkan aku kan di majikan ini udah 3 tahun ya, 3 tahun mau kontrak kedua. Sebenarnya aku di sini nyaman, apa namanya, alhamdulillah majikan baik juga ya, walaupun gaji standar juga ya alhamdulillah tetap disyukuri. Apa namanya, majikan aku nggak banyak komplain, terus hanya cuma pekerjaan aku tuh lumayan agak berat, cuma nggak enak gitu teman-teman. Dan apa namanya, gimana ya, aku tuh sebenarnya tuh aku disuruh pulang gitu ya sama calon aku tuh, kayak udah deh 2 tahun lagi aja pulang gitu kan. Ini udah menemukan kontrakan, jadi aku di sini tuh udah 3 tahun lebih lah. Ya 3 tahun berarti setahun lagi pulang 2023 Februari ya, bukan Februari, Desember aku pulang. Nah aku tuh bingung banget, bingungnya gimana ya, mau ninggalin nenek itu nggak, apa sih namanya ya, kasihan gitu ya, maksudnya itu kayak udah seperti nenek kita sendiri gitu, jadi berat banget pertimbangannya. Tapi kalau misalkan aku nambah lagi, kira-kira calon aku tuh mau enggak gitu kan. Jadi kayak pertimbangan yang sangat berat sih ibaratnya, nambah apa pulang dulu. Itu sebenarnya gimana ya, aku tuh bingung. Aku selalu misalkan udah nikah, anaknya itu nggak mau pulang dulu. Maksudnya itu kalau udah nikah itu nggak mau berangkat ke luar negeri, itu cerita saya. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya juga kehidupan itu kadang juga apa namanya, nggak tahu, kita nggak bisa nebak. Yang mudah-mudahan sih apa namanya, doa aku tuh
kalau misalkan udah nikah berkeluarga itu nggak mau berangkat lagi. Saya pengen di rumah, pengen bener-bener menikmati ibadah gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi tapi aku meninggalin nenek itu kayaknya berat banget. Gimana ya, saya sih mungkin nggak tahu ini mau nambah lagi apa enggak ya. Kasihan sih nenek, soalnya nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Ngomong sih bisa ya teman-teman, tapi itu jarang banget ngomong. Jadi tuh ngomongnya terbata-bata seperti itu. Nenek aku itu umurnya udah 90 tahun. 90 tahun dia itu. Sekarang sih emang kendalanya itu susah minum, makan juga susah. Jadi aku tuh apa ya, kegiatan aku di rumah ini ya biasa ya, bantuin kayak apa namanya, gantiin popok, kasih makan gitu. Jadi kayak kasih makan seperti ini, karena gitu kasih makan ini keras banget kalau pagi ini harus pakai olahraga gitu. Jadi harus di olahraga kayak gini. Karena kalau enggak itu kaku banget, karena ini kaku banget teman-teman. Nah seperti itu kegiatan aku, ada di video-video yang lain juga ya. Nah apa sih namanya, nenek aku tuh bagian sini tuh compong ya, jadi tuh kayak stroke gitu. Jadi 她不能喐了，没有喐它就是不通了，就是nggak ini ya, nggak bisa bergerak. Jadi ya otomatis kita yang bantu dia gerak gitu. Nah juga apa ya, nenek aku tuh ya kalau misalkan nanti ada cece baru di sini, majikannya baik, terus juga paling ya ngangkat perlu tenaga gitu ya. Jadi harus apa, majikannya baik. Aku tuh apa namanya, bilang majikan aku tuh baik, dan aku tuh baru punya majikan yang sebaik ini. Maksudnya dalam arti sebaik ini, maksudnya care, nggak pernah komplain yang gimana kalau misalkan kita salah. Juga ada sih komplain sedikit, tapi nggak terlalu banget ya, maksudnya nggak pelit. Intinya itu nggak pelit dalam makanan, dalam apa gitu. Jadi begitu ya, mungkin apa namanya. Dan aku dapat majikan ini alhamdulillah sih ya, baru berjalan 3 tahun. Dulu majikan aku juga 3 tahun juga ya, di sana enggak, di 2 tahun 6 bulan aku waktu sama si nenek. Nah itu teman-teman, dan aku tuh ini apa namanya, dan ini seperti itulah teman-teman. Intinya itu aku sekarang tuh lagi delima. Sebenarnya masih lama lah, setahun lagi, tapi setahun lagi itu cepet loh teman-teman, nggak kerasa. Jadi kita untuk menimbang-nimbang itu agak lumayan ya. Tapi kalau aku sih ya kayaknya mau nambah lagi deh. Soalnya kalau dihitung-hitung dalam materi, maksudnya bukan materi gimana ya, bukan yang gak bersyukur. Kalau misalkan kita nih belum nikah apalagi, terus pulang bawa uang misalkan ini untuk apa namanya, investasi. Bukan investasi sih, kayak ibaratnya itu kayak dana darurat, dana apa itu belum punya. Jadi aku tuh rencananya pengen apa namanya, kayak punya dana darurat. Soalnya kan kalau udah menikah itu ya kayak banyak pengeluaran, banyak banget dari mulai kita hamil, periksa ke dokter, terus apa namanya, biaya operasional, kayak bukan biaya kayak apa namanya, mengandung itu kan juga bukan sedikit biayanya ya teman-teman ya, banyak. Terus nanti lagi lahiran, nanti habis lahiran namain anak, terus nanti kalau udah anaknya udah gede, kalau umur 6 tahun itu sekolah, masuk sekolah, udah butuh biaya banyak memang itu. Dari umur, pokoknya itu kita hidup itu butuh materi ya, mesti banyak banget biaya yang keluar gitu. Jadi ya otomatis aku harus memikirkan itu, walaupun ya rezeki itu udah diatur sama Allah, tapi kan kita ada apa ya namanya itu, ada planning, maksudnya ada sekiranya itu kayak udah ada tabungan, udah ada
buat masa depan gitu. Kita harus punya tabungan itu. Jangan sampai ketika kita pulang ke rumah Indonesia terus kita nggak punya dana darurat, nggak punya dana untuk, pokoknya itu nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan. Kita pulang nanti percuma, pulang nanti balik lagi ke Hong Kong lagi, ke luar negeri lagi. Itu kayak menurut aku tuh sekarang gimana ya, aku sekarang ini mungkin kalau misalkan mau nambah 2 kontrak lagi sih, saya insya Allah sih pengen pengen nabung, bener-bener nabung kayak bagi gitu. Jadi nabungnya itu dari dana darurat, dana buat tabungan kayak misalkan kalau sewaktu untuk sehari-hari, uang tabungan sehari-hari, maksudnya buat makan gitu ya. Jadi terus yang kedua itu emang kita harus punya modal, harus punya uang modal untuk usaha bikin apa gitu. Jadi kan harus punya empat tabungan ya. Ibaratnya satu itu dana yang nggak bisa diambil, itu diambilnya itu ketika kita emang lagi butuh banget baru kita ambil. Yang kedua itu yang pertama tabungan masa tua ya. Yang kedua itu tabungan darurat. Yang ketiga itu tabungan untuk sehari-hari, kayak misalkan kalau misalkan kita mau belanja mau apa. Yang ketiga itu tabungan untuk usaha. Jadi ada 4 bagian. Aku ngomongnya salah nggak sih? Yang pertama itu iya bener sih, kayak kita itu harus punya harus punya uang untuk bisnis ya, usaha. Jadi untuk usaha aja misalkan kita harus menyiapkan uang untuk bikin usaha, buka usaha kita tuh harus minimal dari 10-100 juta minimal ya. Itu kalau misalkan kita itu 100 juta, terus dana daruratnya 50 juta misalkan ya, terus dana untuk sehari-harinya mungkin 30 juta gitu ya. Jadi minimal tuh memang harus ada beberapa. Ya itu tuh aku di sini keberaniannya aku ngajar sih. Intinya itu apa sih namanya, harus ini itu harus punya target ya, harus punya target dan harus punya mimpi. Jadi kalau nggak punya target dan nggak punya mimpi, hidupnya nggak terarah teman-teman ya. Jadi kayak jadi nggak terarah gitu. Jadi aku bismillah, dan sekarang pengen bener-bener kalau misalkan ini nambah lagi buat nenek yang semoga aja nenek panjang umur, sehat selalu. Jadi tidur terus teman-teman. Jadi tuh kayak jarang banget itu tidur, abis duduk tidur, abis makan tidur, ini nggak abis makan tidur lagi, kan aneh banget. Bukan aneh, emang ini ya udah tua ya, jadi ya seperti itu. Ini teman-teman ya, beginilah pekerjaan aku ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan waktunya istirahat ya aku bantuin dia mijit apa gitu. Ya udah teman-teman, pokoknya semangat selalu ya buat TKW dimanapun berada, di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya luar negeri ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sukses dunia akhirat. Jadi kita sukses di dunia dan pokoknya sukses dunia akhirat, dan kita juga rizki yang barokah ya. Yaudah sekian dari saya. Yaudah ya teman-teman.